Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mungkin anak-anak bisa rapihin dulu tempat belajarnya, siapin dulu buku-bukunya. Udah siap semua? Alhamdulillah sudah siap, Bu. Nah ya. Coba tolong Joko pimpin doanya. Oke, baik Bu. Teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan atau marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, Ibu absen dulu ya. Hafsa Nur Afifah, Hadir, Bu. Joko Sitohang, Hadir Bu, saya selalu hadir. Dea Nur Fitriani, Hadir, Bu. Hendra Tera. Hendra mana ya? Hendra lagi jualan katanya Bu. Oh, emang nggak sekolah dia? Ya udah, nanti Joko tolong hubungin Hendra suruh masuk. Kayaknya Hendra Zoom ya. di pedalaman Bu, jadi dia gitu tuh sinyalnya nggak ada. Oh ya. Ya, baik. Sekarang kita udah bisa mulai pelajarannya ya. Tolong Oke, Bu. Hafsa bisa share screen-nya. Oke, Bu. Ya, Hendra tolong jangan keluar masuk Zoom terus ya. Tolong Iya, ya, serius Bu. belajarnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Bu, Hendra rambutnya kayak Upin Ipin Bu. Marahin Bu. Ya, tolong nanti Hendra rapihin lagi ya kalau mau belajar ya. Nah, jadi sebelum di sini Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri akhlak Islam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan metode-metode peningkatan kualitas akhlak. Nah, materi kita hari ini yaitu adalah bagaimana menjadi hamba Allah yang berakhlak. Untuk materi yang minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Kita bahas materi apa? Hafsa masih ingat materi apa minggu kemarin? Materi tentang akhlak terpuji bukan, Bu? Oh iya, masih ingat ya. Ibu harap juga kalian yang lain, anak-anak yang lain masih ingat juga minggu kemarin. Nah, kalau yang ini tuh kita lebih universal ya. Kalau kemarin kan kita belajarnya akhlak terpuji. Kalau ini kan kita belajar menjadi bagaimana menjadi hamba Allah yang berakhlak. Nah, selanjutnya, apa itu akhlak? Coba Joko baca apa itu akhlak. Oke, baik Bu. Akhlak iya. Pengertian dari akhlak sendiri adalah berasal dari secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq, yang berarti tabiat atau budi pekerti, kemudian kebiasaan atau adat, kemudian keperwiraan, kesatriaan, dan kejantanan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah
tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Sebagian ulama memberi definisi mengenai akhlak, yaitu akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Ya, baik. Nah, untuk menurut Hendra, coba akhlak itu menurut Hendra tuh kayak gimana sih? Hendra nggak punya akhlak, Bu. Enggak gitu, Bu. Menurut saya pengertian akhlak itu, Bu, secara bahasa, Bukan secara bahasa, menurut Hendra. Menurut Hendra tuh akhlak tuh kayak gimana pendapat pribadinya? menurut akhlak tuh kayak perilaku kita, Bu. Berbuat baik. Akhlak kan ada dua, ada akhlak buruk, ada akhlak baik. Nah, berarti menurut Hendra nih, akhlak tuh kayak gimana? Kan akhlak nggak cuma baik doang. Ya, akhlak baik tuh, Bu. Kayak kita tuh lebih kayak sopan, Bu. Berperilaku yang sopan. Kalau misalnya akhlaknya tuh kayak suka marah-marah, suka ngomongin orang, suka dengki orang, itu akhlak bukan maksudnya? Maksudnya Itu ke akhlak nggak? itu ya, Bu. Akhlak juga, tapi kayak si akhlak. Cuma dia tuh kayak akhlak yang tidak baik. Nah, berarti akhlak itu ada akhlak apa aja? Akhlak baik dan akhlak buruk, Bu. Nah, ya, jadi Hendra, akhlak itu tuh gak cuma perilaku sopan, perilaku baik, sabar. Karena akhlak tuh ada dua ya. Tolong Iya, diingat Bu. Iya, ya. Bu. Oke, Bu. Untuk Hafsah, akhlak tuh kayak gimana pendapat Hafsah? Akhlak itu kayak tingkah laku seseorang, Bu, yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, Bu. Ya, benar. Kalau untuk Dea, akhlak itu menurut Dea tuh kayak gimana? Deanya lagi nggak ada ya? Oke. Jadi, apa namanya, kan seperti yang tadi disebutin sama Joko, akhlak itu tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, kepiawaian, kesatria, dan kejantanan. Nah, jadi akhlak itu seperti kayak kebiasaan yang sering kita lakuin berulang-ulang kali, kayak misalnya eh, kayak misalnya kayak sering berbuat baik itu juga termasuk akhlak, sering sedekah itu juga masuknya ke akhlak. Nah, slide selanjutnya, coba tolong Hafsah bacain. Perbuatan baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Yang kedua itu perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Nah, coba Hafsah kasih contoh dari yang syarat yang pertama. Ya kayak misalnya nih, kayak akhlak yang dilakukan berulang-ulang itu contohnya kayak berakhlak baik kepada semua orang, kayak membantu teman tanpa memilih-milih gitu, Bu. Ya. Kalau Hendra coba kasih contoh yang syarat kedua. Contoh akhlak syarat yang kedua. Gimana? Ayo Hendra. Ya, Bu. Saya bacanya dulu, Bu, kalimatnya, Bu. Ya, silakan. Perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Contohnya, Bu, ya. Contohnya tuh kayak kita mengucapkan salam, Bu. Jadi kan kita setiap ke rumah orang tuh
pakai, kalau bagi yang Islam nih pakai assalamualaikum, tapi kalau yang Kristen tuh salam. Itu Ya. Benar nggak, Joko? Itu contoh yang si Hendra kasih. Kalau menurut saya, Bu, ini kan di poin kedua itu perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan. Dan intinya itu kan dia tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu atau tanpa direncanakan lah. Nah, mungkin aja ketika dia lagi diam nih, lagi nongkrong misalkan, terus ada pengemis lah ibaratnya datang, terus dia tanpa memikirkan atau tanpa direncanakan kan, dia udah kebiasaan sedekah, jadinya dia langsung kasih aja tuh pengemis itu. Nah, itu kan termasuk perbuatan yang timbul mudah ya, tanpa direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu. Gitu mungkin, Bu, yang lebih tepatnya. Kalau Joko mah jawabannya salah-salan, Bu. Joko Hendra jawabannya salah-salan ya, Bu. Berarti yang syarat kedua itu kebiasaan yang tanpa kita sadari ya, anak-anak ya, yang kayak udah jadi kayak tanpa kita niatin tuh kayak emang udah refleks, kayak udah teratur dalam otak kita tuh kayak langsung kayak biasanya harus sedekah. Jadi kalau misalnya ada pengemis langsung kayak kayak di otak kita tuh kayak udah otomatis kayak udah harus ngasih nih, udah harus sedekah, kayak udah jadi kayak kewajiban. Jadi tanpa harus dibiasakan atau diingetin, itu tuh kita udah otomatis sendiri. Oke. Slide selanjutnya. Nah, akhlak itu terbagi menjadi 2. Akhlak baik atau mahmudah dan akhlak buruk itu mazmumah. Nah, setiap akhlak akhlak baik, akhlak buruk itu tuh semua ada balasannya. Semua tuh ada konsekuensinya setiap kita melakukan itu tuh. Kayak misalnya akhlak baik nanti kita dapat pahala, kalau misalnya kita akhlak buruk itu kita dapat dosa, atau misalnya tuh ada balasannya lah dari Allah. Nah, coba Joko, coba kasih contoh dari akhlak mahmudah dan balasannya. Kalau akhlak baik, jelas, Bu, balasannya surga. Cuman kalau balasan di dunia, ketika kita berbuat baik, ya orang juga berbuat baik kepada kita. Kemudian kalau akhlak buruk pun balasannya ya neraka. Dan di dunia pun balasannya orang juga, misalkan kita jahat sama orang, orang juga jahat sama kita. Misalkan kita pelit sama orang, orang juga pelit sama kita. Mungkin itulah, Bu. Coba Hendra kasih contoh akhlak buruk beserta balasannya. Ayo Hendra. akhlak buruknya ya itu tetap itu dapat menimbulkan dosa, Bu. Jadi dibalas sama Allah kan. Gitu. Ya kan kalau misalnya akhlak buruk kan memang gimana, coba ulangi lagi. Kalau akhlak yang buruk tuh, Bu, kita nih, Bu, misalnya nih, kita kencing di rumah orang, Bu, di halaman orang. Jadi kan itu akhlak kurang baik. Jadi kita dapat dosa. Dapat dosa aja atau Kalau ada akhlak yang yang lain? Selain itu, Bu, kita maling punya tetangga, misalnya ada buah-buahan nih, Bu, ada mangganya lah masak. Kayak Joko, Bu, Joko kan sering ngambil mangga orang tuh. Jadi Joko bilang, misalnya berdua nih, ayo, nih ambil mangga orang tuh, gitu. Dia tuh kayak makan tak bayar gitu, Bu. Makan mie ayam kelanting kan tak bayar gitu, Bu. Dekat rumah Joko, dekat rumah saya gitu, Bu. Ya, kayak Kalau akhlak baik, kalau akhlak baiknya, Bu, kita menyisihkan rezeki kita, ngasih yang tidak mampu, atau kayak ngasih yang minta-minta gitu di jalan. Ya, tuh tolong Terus, Joko dengerin salah Hendra. satu perbuatan buruk yaitu, Bu, tukang fitnah gitu, Bu. Terus langsung balasannya dosa itu, Bu.
Ya kalau bakal kayak gitu kalian berdua tolonglah kurangin ya akhlak buruknya ya. Tolong lebih banyakin akhlak baiknya ya kalian berdua ya, Joko sama Hendra ya. Karena semua itu ingat, semua itu ada balasannya. Kita sebagai manusia itu harus banyak-banyak beramal baik, akhlaknya harus dibenerin lagi ya. Ya Bu, main slot Bu, main slot kan juga nggak boleh tuh Bu. Ini siapa yang main slot? Joko, Joko sering main slot ya? Gak pernah Bu, itu Hendra tukang ini Bu, tukang tipu. Kemarin dia nipu tukang bakso Bu. Kalian berdua nggak boleh kayak gitu ya. Nanti abis ini ngadep ibu ya. Dia kemarin nipu tukang bakso Bu. Dia pengen beli Ya. mie ayam, dia beli bakso Bu. Terus kabur. Yuk. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini dalil tentang akhlak. Coba Hafsat dibacain dalilnya. Boleh dibacain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, kan di sini firman Allah juga ada menyebutkan semua perbuatan, mau sekecil apapun, mau itu perbuatan baik, perbuatan buruk, sekecil apapun pasti ada balasannya. Nah, berarti di sini juga kita sudah diingetin buat selalu diingetin buat selalu berakhlak baik, berbuat baik, karena tuh semua tuh ada balasannya. Jadi selalu diingetin jangan sampai ngelakuin hal buruk, selalu untuk benerin akhlaknya, gitu ya anak-anak ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang slide selanjutnya adalah visi Rasulullah. Visi Rasulullah itu untuk akhlak itu menyempurnakan akhlak, rahmatan lil alamin, bertauhid kepada Allah. Nah, jadi visi Rasulullah ini tuh Rasul itu berdakwah itu menyempurnakan akhlak. Jadi pada zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah, waktu zaman jahiliyah tuh orang-orang masih akhlak itu masih buruk banget, masih ada istirahatnya masih jelek, pokoknya masih ancur-ancuran. Nah, Rasulullah tuh berdakwah untuk menyempurnakan akhlak mereka, memperbaiki akhlak-akhlak mereka, menghilangkan adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak akhlak mereka. Nah, kita sebagai manusia setelah zaman Rasulullah itu harusnya melanjutkan perjuangan Rasulullah atau kayak kan Rasulullah udah buat fondasi nih. Nah kita tuh kayak tinggal ngelanjutin karena Rasulullah tuh udah kayak ngasih tahu ilmu, ngasih bekal lah buat kita nih zaman-zaman manusia-manusia akhir zaman. Nah kita tuh apa ya namanya tuh kayak menjalankan lah syariat-syariat yang udah Rasulullah buat kita, buat memperbaiki akhlak kita, memperkuat iman kita biar nggak sampai melenceng akhlaknya, nggak sampai terjerumus ke dosa-dosa yang buruk. Nah, selanjutnya macam-macam akhlak. Bisa Joko bacain macam-macam akhlak apa aja? Macam-macam akhlak, akhlak wadiyah, kemudian akhlak Islam. Ciri-ciri akhlak Islam yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh. Yang ketiga, tetap dan kontekstual. Yang keempat, kewajiban yang harus terpenuhi. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh. Nah, untuk akhlak wadiyah
Menurut Hafsa, akhlak wadiyah itu apa? Akhlak wadiyah itu kayak norma yang mengajarkan kepada manusia Bu, dengan Hafsa kok tambah cantikan ya, Bu? Yang lanjut, akhlak Hafsa. wadiyah itu adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia, Bu. Nah, kalau Joko, akhlak Islam itu apa, Joko? Joko. Ya Bu, akhlak Islam itu akhlak yang mengatur akhlak kita tuh dalam kehidupan sehari-hari Bu. Sehari-hari itu kayak gimana misalnya? Coba tanya Hendra Bu, coba dia paham nggak itu Bu, Hendra Bu? Coba Hendra, akhlak Islam itu apa, Hendra? Hendra, Ya, Bu. akhlak Islam itu apa? Akhlak Islam. Contohnya akhlak Islam itu ya berbuat bakti, Bu. Kayak sholat 5 waktu. Coba Joko, bener nggak akhlak Islam itu kayak gitu, Joko? Gak tahu Bu. Kewajiban bersifat mutlak sholat 5 waktu, Bu. Hafsa, menurut Hafsa, bener nggak akhlak Islam yang tadi Hendra bilang? Di sini jaringannya putus-putus, Bu, nggak kedengeran. Ya, tadi coba Hendra sebut akhlak Islam itu apa? Akhlak Islam itu apa menurut Hendra? Akhlak Islam itu kebaikannya yang bersifat mutlak, Bu. Itu kan ciri-cirinya, ini pengertiannya. Pengertiannya Nah, Joko biasanya tahu tuh, Bu. kan tadi Joko bilang nggak tahu. Joko tadi udah nyebutin. Nah, ini Ibu tanya dari kamu. Akhlak Islam itu apa, Hendra? Akhlak Islam. Akhlak Islam. Bentar, Bu. Lagi mikir, Bu. Akhlak Islam. Lanjut aja Bu, sampai besok juga dia nggak akan tahu Bu. Kan dia nggak punya akhlak Bu. Akhlak Islam itu kayak sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan, Bu? Ya, Sesuai ya. dengan ajaran Islam. Nah, ya benar itu yang tadi Hafsa sebutin itu benar. Tolong Joko sama Hendra, Dea itu coba lebih dipelajarin lagi, dievaluasi lagi ya. Kalau bisa tuh sebelum Ibu masuk kelas, kita mulai kelas, itu tuh kalian baca-baca dulu bukunya ya. Biar kita jadi pas lagi baca kayak gini, kita tuh bisa saling respon ya, tolong ya. Ya, Bu. Bu, Ya. saya sekelas sama Hafsa, tapi kok nggak pernah nampak Hafsa ya, Bu? Mungkin kan ini kalian beda cewek cowok, jadi ya emang kayak gitu. Oh iya ya, Bu. Slide selanjutnya. Hendra kameranya jangan itu dong, jangan ke arah bar gitu. Nah, cara-cara meningkatkan kualitas akhlak yaitu yang pertama melalui perumpamaan, kedua melalui keteladanan, yang ketiga melalui latihan dan pengamalan, yang keempat melalui ibrah dan mu'iddah. Nah, kalau menurut Joko deh, cara meningkatkan kualitas akhlak melalui perumpamaan. Kalau dari Joko lewat cara yang pertama itu kayak gimana? Tuh saya nggak tahu ya Bu kalau melalui perumpamaan. Cuman kalau melalui latihan dan pengalaman saya tahu Bu, pengamalan. Kalau melalui cara meningkatkan kualitas akhlak melalui latihan
ya kita harus dibiasakan Bu berbuat baik gitu. Misalkan kita harus dibiasakan untuk Bu, sedekah. jangan selalu percaya Bu, Joko sering main slot Bu. Coba Astagfirullahaladzim. kalian jangan berantem di kelas ya. Nanti Contohnya balik gitu lagi di Bu, luar misalkan kelas. dia misalkan dia udah terbiasa latihan dan memfitnah orang. Nah, itu jadinya akhlaknya meningkat Bu, tapi akhlaknya akhlak jelek. Nah, itu Bu si Hendra. Kalau menurut Hafsa, cara meningkatkan kualitas akhlak melalui perumpamaan, dari Hafsa kayak gimana kalau melalui perumpamaan? Sebentar, Bu. Ya. Nah, selagi menunggu Hafsa mencari jawaban, Hendra, cara meningkatkan kualitas akhlak melalui latihan dan pengalaman, menurut Hendra seperti apa melalui cara itu, cara meningkatkan kualitas akhlak Hendra melalui latihan dan pengalaman. Kasih Ibu Bu, contoh. misalnya gini Bu, jadi kebiasaan yang baik di sini kita kasih bukan kita semua kita bagi Bu, lanjut aja Bu, lanjut. Suaranya putus-putus. Ibu, aku mau jawab yang tadi. Oh iya. Si Hendra di mute aja Bu. Kayak kan tadi bagaimana cara meningkatkan kualitas melalui perumpamaan ya Bu ya. Contohnya itu kayak misalnya kita mau melakukan sesuatu tetapi kita tuh udah tahu sebab dan akibatnya. Misalnya kita mau melakukan sesuatu yang jahat tetapi kita tuh kayak udah tahu apa Bu, kayak udah tahu dampak buruknya bagi kita tuh apa. Kan kalau misalnya kita melakukan kejahatan kepada orang lain bakalan berakibat juga kepada diri kita ya Bu ya. Maksudnya bakalan timbal balik ke diri kita juga gitu Bu. Contohnya kayak gitu. Benar gak Bu? Ya, baik. Terima kasih Hafsa. Nah, kalau yang 4 itu Ibra dan Mauiddah. Menurut Joko kayak gimana? Saya nggak tahu Bu. Kalau gitu PR buat Joko minggu depan Ibu tanya. Contoh yang nomor 4 ya. Ya Bu. Slide selanjutnya. Kenapa nggak Ibu aja yang jelasin Bu? Kan Ibu memancing itu pikiran kalian biar jangan pasif jadi murid. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu lingkungan pendidikan yang tepat dalam menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua itu lingkungan pendidikan formal, yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga yang pertama, kalau misalnya dari keluarga kalian ngebiasain atau ngebebasin kalian kayak kalian mau jadi apa, kalian mau ngapain aja itu bebas, itu bakal bisa merusak akhlak. Kayak misalnya dari anak ini lingkungan temennya buruk, terus dia jadi dengar-dengar omongan kasar, terus di rumahnya dia ngomong kasar di lingkungan keluarga dia tuh sama keluarga mereka didiemin aja, itu tuh bakalan makin rusak akhlaknya. Tapi kalau dari lingkungan keluarganya itu kayak langsung ngingetin anak itu buat gak ngomong sembarangan, buat gak judi, buat gak maling atau apapun akhlak-akhlak buruk. Jadi itu jadi kayak misalnya terbentuk gitu. Jadinya lebih tahu batasan. Nah, yang kedua itu lingkungan pendidikan formal. Kayak di sekolah, kalau misalnya sekolahnya itu ilmu agamanya bagus, itu tuh juga ngebentuk kepribadian mereka. Jadi kayak
pengetahuan ilmu mereka tuh jadi makin tambah, jadi kayak mereka lebih tahu batasan, oh, tadi guru ini ngejelasin kok ini nggak boleh. Jadi pas ada hal-hal buruk, akhlak-akhlak buruk, atau hal-hal yang ngajak mereka buat buruk karena mereka ingat omongan guru mereka tuh jadi mereka ketahan. Nah, yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini seperti kayak bisa tetangga, bisa, eee, Joko, teman. Joko bisa ngeliat, Bu. Nah, jadi itu, lingkungan masyarakat ini kita bisa milih ya, kayak misalnya lewat teman atau tetanggaan. Kita ini bisa milih mana nih yang kayak bisa membawa pengaruh buruk atau membawa pengaruh baik. Nah, jadi tuh tergantung kalian juga bisa bisa memilih nggak, lingkungan kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Di sini dari sejauh ini materi yang Ibu telah sampaikan, ada nggak anak-anak yang ingin ditanyakan atau yang belum paham dari materi yang Ibu kasih? Insya Allah sudah paham, Bu. Saya juga udah Sudah paham, Bu. Sudah paham semua ya? Udah, Bu. Nah, jadi Ibu mau mengingatkan, untuk kalian akhlak itu nggak cuma sesama manusia aja, tapi sesama hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi Ibu minta kalian, banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca buku, biar, terus juga lingkungan pertemanannya, tetangganya, atau masyarakatnya, itu juga lebih diperhatikan lagi. Nah, baik, kita akhiri dulu materi kita, pelajaran kita hari ini. Eee, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafsah bisa, pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini? Baik, Bu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita membaca surah Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, makasih anak-anak. Waktunya Ibu akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Ibu. Sama-sama.